Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba mendokumentasikan hasil dari ngoprek ya, pembelajaran yang saya lakukan tentunya dari berbagai referensi yang saya ambil. Nah, ngoprek yang saya bidang ngoprek yang saya lakukan yaitu seputar tentang jaringan komputer. Nah, jadi kalau menurut ID Wikipedia, referensi id.wikipedia.org di sini yang dimaksud jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan cara bertukar data ya. Nah, kurang lebih jaringan komputer seperti ini ya. Manfaatnya adanya jaringan komputer atau yang sekarang sebenarnya jaringan itu komunikasinya tidak hanya komputer. Sekarang sudah pesat sekali perkembangan teknologi. Perangkat-perangkatnya sudah tidak lagi yang terkomunikasi hanya komputer, tapi seperti perangkat-perangkat handphone, mobile ya, mobile phone juga sudah memanfaatkan teknologi jaringan, termasuk yang sekarang ini IoT. Nah, perangkat-perangkat Internet of Things ya sudah menggunakan jaringan komputer. Nah, hampir jaringan komputer ini sekarang sudah masuk ke berbagai aspek lini kehidupan kita selaku manusia ya, baik itu dari sisi bisnis pasti jaringan komputer ya atau data. Nah, di situ sudah masuk ya untuk mendukung bisnis dari kita selaku manusia ya. Aspek pendidikan untuk pembelajaran pun seperti itu, macam-macam sampai ke entertainment ya, kita bermain game tidak dengan komputer, tidak hanya kita bermain dengan diri kita sendiri, namun sudah bisa bermain dengan orang lain dimanapun saja ya. Mau menonton video YouTube, nah itu pasti perlu dukungan jaringan komputer. Nah, jadi saya akan mencoba membuat rekaman ngoprek ya, hal-hal ya tentang bagaimana sih jaringan komputer itu dibuat ya, dibangun seperti itu. Nah, banyak sekali perangkat-perangkat ya, baik dari sisi hardware ataupun software. Nah, perangkat-perangkat yang di belakang layar ya, yang membuat suksesnya komunikasi data tersebut ya. Kalau dari sisi perangkat seperti banyak vendor besar seperti Cisco ya, Juniper, sampai ke vendor-vendor yang lainnya seperti ada Mikrotik, terus TP-Link, D-Link. Nah, itu perangkat-perangkat yang mendukung jaringan komputer. Nah, cuma saya tidak terlalu membahas tentang keteorian, saya langsung membahas tentang teknis dalam penggunaan penggunaan perangkat tersebut. Oke, nah itu, tentu dalam kita mencoba untuk mempelajari bagaimana sih membangun suatu jaringan komputer ya, minimal dari dasar. Di situ tentu kita perlu ada equipment ya, perlengkapan kebutuhan apa saja sih yang bisa mengakomodir ketika kita ingin melakukan proses pembelajaran ya, untuk bisa membangun suatu sistem infrastruktur jaringan. Nah, itu. Nah, platform yang bisa kita gunakan dalam kita melakukan pembelajaran ya, atau kita melakukan ngoprek ya secara teknis ya, untuk bisa membangun suatu jaringan. Di sini berdasarkan referensi ini ada 3 yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa belajar membangun suatu sistem jaringan langsung berdasarkan hardware-nya, testbed hardware testbed ya. Nah, jadi kita harus menyediakan lab
ya, atau ngoprek membangun satu jaringan, kita sediakan alat-alatnya, perangkatnya secara fisik. Berarti kita harus siapkan komputer, tergantung seberapa banyak komputer yang kita mau hubungkan buat jaringan. Kalau kita mau buat IoT, kita siapkan alat-alat IoT-nya, atau komunikasi mobile device-nya kita siapkan. Intinya perangkat-perangkat secara fisiknya, baik itu sisi end device sampai perangkat yang menghubungkannya, itu harus kita siapkan. Perangkat yang menghubungkannya seperti switch, mungkin access point, belum media yang menghubungkannya seperti apakah pakai kabel UTP, access point. Nah, itu secara hardware itu harus kita persiapkan. Nah, mungkin ini banyak kendala besar ya. Jadi ketika tidak semua orang punya berkesempatan memiliki perangkat-perangkat secara fisik tersebut ya. Nah, selain itu bisa juga kita memanfaatkan simulator ya. Atau kita juga bisa memanfaatkan emulator ya. Jadi tidak perlu memiliki perangkat-perangkatnya. Nah, kita bisa membuat seolah-olah ya ada hal yang bisa menggantikan, bisa atau meniru dari proses ketika dilakukan secara hardware. Nah, itu simulator ya, atau bisa benar-benar membuat suatu lingkungan yang seperti hardware-nya. Nah, itu bisa berjalan di lingkungan yang lain ya. Karena tentu di jaringan tersebut, kalau hardware testbed, karena di jaringan itu pendukung vendornya banyak sekali ya, seperti yang tadi pernah saya sebutkan, seperti Cisco, Mikrotik, Juniper, dan lain-lain. Nah, perbedaan environment platform secara operating system, nah itu bagaimana caranya mensiasati supaya bisa berjalan berdampingan di dalam suatu sistem yang lain. Nah, itu emulator. Kalau simulator hanya menerapkan proses ya, seolah-olah seperti menjalankan dari proses yang sebenarnya. Nah, simulator. Atau kalau secara referensinya supaya jelasnya mungkin antara perbedaan simulator dan emulator. Nah, di sini yang dimaksud simulator adalah sebuah sistem atau program yang mana berfungsi untuk menyerupai atau mensimulasikan benda aslinya ya, atau mensimulasikan dari proses aslinya. Nah, tidak asli tapi sebisa mungkin menyerupai ya, imitasi si simulator, proses imitasi, tapi sebisa mungkin bisa menggantikan dari yang aslinya, atau yang kalau kita nge-lab, ngoprek berdasarkan hardware testbed tadi. Nah, kalau emulator di sini merupakan suatu piranti lunak ya, atau software yang memungkinkan suatu program atau piranti lunak yang dibuat dan dijalankan untuk lingkungan sistem atau platform tertentu. Nah, jadi emulator di sini suatu piranti lunak software ya, suatu software yang bisa memungkinkan menjalankan suatu program atau platform tertentu ya. Nah, sehingga ya misal OS-nya Cisco, OS-nya Mikrotik, terus OS-nya Juniper. Nah, itu kan suatu perangkat lunak platform tersendiri ya, yang dia mempunyai environment lingkungan untuk bekerja sendiri. Nah, bagaimana caranya setiap platform yang berbeda tadi ya itu bisa dijalankan di dalam suatu lingkungan sistem atau platform lainnya yang memang benar-benar berbeda. Nah, kalau emulator seperti itu. Nah, contohnya misal operating system saya Windows. Nah, gimana caranya saya mau ingin tahu bagaimana sih bentuk proses atau tampilan atau cara kerja dari operating system Linux. Nah, misal seperti itu. Tanpa saya harus memiliki komputer lagi atau membeli atau komputer ataupun laptop lagi, misal seperti itu, untuk diinstal Linux. Nah,
dua hal lingkungan yang berbeda tadi antara Windows dan Linux, nah itu bisa kita siasati menggunakan emulator tadi. Jadi saya ingin menjalankan OS Linux yang di atas operating system Windows. Nah itu. Nah aplikasi software emulatornya apa? Nah seperti VirtualBox, nah itu emulator VMware, ya. Dan nanti yang kita akan coba emulator untuk ngoprek di jaringan untuk bisa menjalankan environment tadi seperti Cisco, MikroTik dan lain-lain. Mungkin videonya akan dibuat menuntaskan satu vendor terlebih dahulu ya. Nah, mudah-mudahan opreknya berlanjut terus seperti itu. Mungkin nanti saya akan awali dengan vendor MikroTik ya. Jadi MikroTik itu ketika apa saja sih fiturnya yang bisa kita bangun untuk di atas jaringan komputer ya, beroperasi di atas jaringan komputer. Nah itu. Nah jadi dalam ngoprek yang saya lakukan, nah yang akan saya pilih yaitu menggunakan emulator ya, karena tadi sifat yang beragamnya ya terlalu konvergen dari hardware ya dan vendor yang mendukung dari banyak di dalam suatu jaringan komputer. Ya, nanti untuk emulasikan Cisco, MikroTik, nah, seperti itu. Karena kalau pakai hardware langsung, harganya ya itu ya mungkin tidak terpenuhi ya untuk memiliki hardware perangkat jaringan tersebut. Belum kabelnya, komputernya, terus perangkat-perangkat lainnya. Jadi memang dari 3 platform ini ada perbedaan ya, keuntungan dan kerugiannya masing-masing ya. Ya, misal ini sekilas saja, kalau kita membuat lab belajar ngoprek langsung dengan hardware-nya ya sudah pasti akurat ya, sangat akurat karena memang kasusnya di situ alat tersebut yang akan beroperasi nantinya di jaringan. Nah, selain itu tentu akan cepat juga ya, cepat maksudnya dalam hal ini prosesnya. Jadi kita lakukan percobaan di situ, ketika diimplementasikan juga langsung tanpa harus memikirkan lagi bagaimana sih penyesuaian secara hardware-nya ya, interface hardware-nya seperti apa. Nah itu langsung sudah didapatkan kalau secara hardware. Nah, cuman kerugiannya tadi ya mahal. Mungkin kalau kita mau nge-lab bareng-bareng bersama, kita berbaginya pun agak sulit, makan waktu juga. Misal hari ini si A kalau ingin mantap ya biasanya besoknya si B. Nah tentu kita harus pikirkan untuk bisa dipakai bareng-bareng, misal kalau untuk pembelajaran. Kalau mau ya beli sejumlah yang si pembelajarnya, cuma ya kembalinya akan menjadi mahal. Dan beberapa yang lainnya sulit untuk dikonfigurasi. Jadi kalau sudah kita coba lab soal konfigurasi, nah tentu kalau mau dipakai lagi ya kita harus reset lagi minimal ya, seperti itu. Terus kalau sudah sulit juga untuk dirubah, kalau kita sudah konfigurasi namun kita belum tuntas mau dipakai yang lain, nah menunggu dulu. Nah, jadi nggak bisa langsung kapanpun perangkat tersebut sesuai kebutuhannya kita gunakan. Dan mungkin kalau untuk operating sistemnya karena sudah Mbit, nah itu sulit untuk di-download. Nah, kalau simulator, ketika kita bermain simulator untuk membangun sistem jaringan, yang memang lebih murah, keuntungannya fleksibel, mudah di-download juga ya. Nah, jadi cuma kerugiannya di sini
di sini di mana kita membutuhkan ya suatu aplikasi ya, di mana aplikasi tadi ya, aplikasi untuk simulatornya kurang cocok ya, kurang cocok untuk OS ya. Terus akurasi pekerjaannya pun tidak terlalu bisa kita anggap real ya. Itu pekerjaan yang kita simulasikan akan berjalan baik ketika kita realisasikan di hardware. Jadi kan ini mencoba meniru-niru ya, kalau simulator ya, itu ya kerugiannya. Lalu kalau yang emulator sudah mirip-mirip ya seperti simulator ya. Nah, kelemahannya kalau dari akurasi memang emulator di sini menurut saya akurasinya lebih tinggi dibanding ketika melakukan secara simulasi ya, simulator. Nah, kalau simulator kan tadi dia mencoba membuat imitasi prosesnya. Nah, tapi kalau emulator, nah selain prosesnya, lingkungannya pun dia coba untuk ditiru ya, dari lingkungan secara softwarenya, hardware testbed tadi secara hardware. Misal kita mau coba membangun jaringan di atas vendor mikrotik, OS-nya mikrotik ya, konsep-konsep jaringan yang dijalankan di mikrotik. Nah, di emulator kita pun mampu membuat suatu sistem jaringan menggunakan OS mikrotik juga. Seperti lingkungan hardware testbednya, cuma hardware-nya saja yang dirubah menjadi perangkat lunak ya, seperti simulator. Nah, hardware-nya saja yang dirubah. Nah, cuma kelemahannya di sini tentu bukan akurasi ya, tapi performa pekerjaannya untuk prosesnya memang lebih rendah ya dibanding ketika kita melakukan secara hardware langsung. Nah, karena nanti kalau secara emulator tentu resource komputer kita yang harus berbagi ya terhadap OS yang berjalan di atasnya yang berbeda tadi, seperti itu. Nah, itu ya, jadi ngoprek yang saya akan lakukan kiranya nanti menggunakan platform emulasi ya, atau emulator. Tuh. Terus lalu softwarenya apa yang jadi saya gunakan untuk melakukan ngoprek? Nah, untuk softwarenya sendiri, referensi yang saya gunakan yaitu saya menggunakan coba ifng sendiri di sini merupakan kepanjangan dari emulate virtual environment next generation ya. Nah, sebenarnya banyak software emulator seperti GNS3 ya, VMware, atau yang di jaringan itu seperti ya tadi ya GNS3, terus Mininet. Nah, yang akan saya coba ya, dalam ngoprek saya ini yaitu ifng ya, Emulate Virtual Environment Next Generation. Kalau yang simulator contohnya seperti paket tracer. Nah, itu masuk kategorinya simulator karena paket tracer tadi dia mencoba membangun suatu proses suatu sistem jaringan ya secara simulasi. Nah, imitasi kalau pernah lihat mencoba paket tracer, nah seperti itu ya. Namun software yang proses yang dijalankan tidak benar-benar seperti platform lingkungan vendor si Cisco-nya secara langsung, ataupun bisa mungkin
bisa mirip seperti Cisco langsung, tapi untuk vendor-vendor lain tidak bisa untuk lingkungan yang berbeda ya. Oke, jadi kembali lagi untuk software yang saya gunakan yaitu IfNG ini. Nah, kebetulan untuk dari referensi di situsnya IfNG ini ada 2 versi ya. Kalau Anda mau coba, ya di situ ada yang IfNG profesional ya. Kalau profesional memang fiturnya banyak ya yang bisa Anda manfaatkan ketika menggunakan IfNG profesional. Cuma di sini kita memerlukan license ya. Jadi harus beli dulu. Di dokumentasinya pun nanti ada detailnya ya untuk apa saja sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh IfNG profesional. Nah, namun yang saya gunakan untuk ngoprek saya yaitu IfNG Community Edition yang sifatnya free ya, bebas. Untuk membangun suatu jaringan mungkin yang tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu besar, saya rasa untuk pembelajaran dulu ini cukup ya. Jadi saya mencoba nanti untuk menggunakan free IfNG, nah tapi yang versi community. Dan di bawahnya kalau di menu download di sini ada software-software bantu ya, software-software bantu yang bisa Anda siapkan dulu download ya, untuk bisa memanfaatkan optimal dari fitur-fitur yang ada di IfNG yang nanti kita akan coba. Nah, ini untuk yang Windows, nah ini untuk yang Apple. Nanti silahkan di download. Oke, terus ini ada referensinya IfNG-nya sendiri yang untuk community ya. Nanti saya akan mengenalkan sedikit tentang IfNG-nya ya. Jadi IfNG tadi yang pernah saya bahas, dia merupakan suatu emulator ya. Nah, terus kegunaannya apa sih? Nah, ini. Nah, jadi IfNG ini bisa digunakan untuk kita melakukan pembelajaran dari berbagai banyak teknologi yang ada di jaringan. Nah, nanti saya ingin tahu seperti apa sih ketika membangun jaringan di mikrotik. Nah, tanpa harus kita beli alatnya, nah, itu bisa diakomodir dengan IfNG. Lalu bagaimana sih kalau saya ingin belajar Cisco dan perangkat-perangkat yang lain? Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan IfNG. Nah, terus banyak juga karena dia mendukung untuk next generation. Nah, ini banyak teknologi juga yang di support seperti network automation, software defined network dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Terus nah ini untuk siapa sih IfNG ini bisa digunakan ya, tentunya untuk siapa saja ya yang mau belajar tentang teknologi informasi atau teknologi komputer. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, bisa untuk perusahaan enterprise memfasilitasi training-training ya, atau nge-lab suatu sekolah-sekolah. Nah, ini bisa dipakai gitu IfNG. Nah, terus yang IfNG juga yang tadi untuk versinya ada yang community, ada yang profesional. Yang kita pakai yaitu yang community yang sifatnya bebas digunakan untuk setiap orang. Baik. Nah, ini mungkin hal-hal yang harus diperhatikan di IfNG ketika kita mau gunakan sebagai lingkungan percobaan emulator
mencoba membangun suatu jaringan menggunakan IFNG, nah kita harus memang karena kita menggantikan perangkat-perangkat yang sebenarnya sehingga membentuk suatu virtual ya, tentu ada persyaratan ya untuk bisa menjalankan tadi virtual perangkat-perangkat tadi. Nah, apa saja sih sistem requirement-nya, kebutuhannya? Nah, di situsnya sendiri untuk IFNG, nah ketika Anda mau mencoba menginstal, baik itu yang seri profesional ataupun yang yang community. Nah, di sini ada 2 versi. Anda bisa download yang berbasis ISO ya, seperti instalan ya. Nah, ini dari 2 link ini ya, ISO jadi seperti CD ya, kalau di burning di CD ISO, jadi kita menginstal. Nah, biasanya yang ISO tadi misal kalau mau yang diinstal di komputer secara langsung, secara fisik ya pakai CD. Nah, atau bisa juga sebenarnya secara virtual. Nah, atau Anda juga bisa juga menginstal yang untuk yang sudah jadinya ya, sudah virtualisasi dalam format HDD OVF. Nah, nanti dia disarankan untuk ketika kita menginstal IFNG yang sudah jadi virtual juga ya, dijalankan di aplikasi emulator lagi yang namanya VMware ya. Nah, itu. Terus yang community pun seperti itu. Bisa dari ISO untuk bisa proses instalasinya atau langsung dari virtual OVF ya. Nah, kebutuhan hardware-nya di sini ketika kita mau menjalankan IFNG, nah di suatu laptop atau PC komputer, nah, minimal CPU-nya ini ya dia disarankan untuk Intel ya, dia tidak disarankan untuk yang AMD ya. Di sini untuk Intelnya pun yang diharuskan sudah mendukung teknologi ITX ya, atau EPT virtualisasi ya. Nah, itu CPU-nya saja. Berarti kalau RAM nanti menyesuaikan saja kebutuhan dari seberapa banyak virtual yang akan dibangun di atas IFNG ini. Lalu operating sistemnya, nah ini hampir mendukung Windows seluruh ya, dari mulai Windows 7, 8, dan 10. Ataupun Linux juga. Nah, IFNG ada untuk versi kita bisa install di Linux desktop untuk operating system yang bisa menjalankan IFNG ini. Kalau untuk VMware Workstation-nya, ketika kita mau jalankan dia tadi yang bukan dari ISO ya, dengan emulator kembali, nah, tadi disarankannya untuk menggunakan VMware versinya yang 12.5.5 atau yang sampai yang terakhir ini ya, yang terupdate-nya. Kalau untuk VMware player-nya sama 12.5 atau yang sampai yang terupdate ini ya. Nah, ini untuk tabel matriks dari kebutuhan hardware-nya semuanya ya. Kalau mau bar metal langsung diinstal, nah ini lebih banyak ya, yang lebih disajikan informasinya. Kalau mau diinstal di PC langsung atau laptop, di dalam suatu ISO-nya tadi, ISO-nya langsung diinstal, yang download ISO langsung diinstal di dalam PC atau laptop. Nah, tadi harus Intel ya, minimal bisa dari i5, nah keluarga Intel
i5 atau i7 ya, memiliki 4 logical processor yang aktif Intel virtualisasinya. Nah, biasanya diaktifkan di BIOS komputer rekan-rekan semua. Ya. Terus RAM-nya minimal 8 GB, space HDD-nya minimal, ini minimal ya. Tentu kalau lebih tinggi dari spek minimal ini akan lebih baik ya, akan lebih baik nanti skalabilitas membangun bentuk jaringannya pun akan semakin bisa lebih besar, semakin kompleks ya kita untuk membuat belajarnya. Lalu untuk jaringannya juga, nah yang sudah mendukung LAN atau WLAN ya, dua-duanya akan lebih bagus. Nah ini hardware minimal untuk bisa kita bekerja belajar ngoprek menggunakan FNG secara langsung ISO ya. Lalu kalau tidak yakin diinstal langsung di suatu komputer atau laptop, nah tadi rekan-rekan bisa memanfaatkan yang if virtual machine ya. Tadi jadi bisa dijalankan di VMware ya, VMware-nya pun tadi yang bisa player ataupun yang workstation versinya yang 12,5 ke atas, silahkan pilih ya. Nah CPU-nya, nah ini nanti di VMware-nya sebenarnya ketika virtualisasi minimal ya, ini yang menjalankan emulator untuk if virtual mesinnya mendukung juga minimal ini ya, seperti itu. Nanti pada saat bikin virtual mesinnya di dalam emulatornya, misal di VMware-nya, nah kita buat CPU-nya, nah minimal jumlahnya 4 atau 1 ya, core processor seperti itu. Aktif juga bisa nested virtual ya, jadi pertama CPU virtualisasinya aktif di VMware. Nah nanti VMware bikin VM lagi, VM if ng tadi, nah itu harus bisa aktif juga VMware-nya itu memanfaatkan CPU Intel virtualisasinya tadi. RAM-nya kita buat nanti di VM-nya minimal 6 GB, HDD-nya 40 GB minimal ya ini. Nah terus untuk networknya, nah nanti di VMware-nya dibuat NAT, bisa untuk kita setting NAT atau kita buat bridge ya untuk bisa langsung ngambil ke LAN atau WLAN yang secara fisik tadi. Nah ini. Nah ini ya catatan dari minimal yang disajikan tadi. Nah itu hanya bisa kita melakukan percobaan ngoprek lab yang sederhana saja, yang kecil ya. Nah jadi performan dan jumlah node ya, jumlah perangkat-perangkatnya nanti yang bisa kita bangun dalam suatu oprekan lab tadi tergantung dari jenis node yang akan dibangun di dalam lab tersebut. Nah, nanti berdampak terhadap ambil resource yang kita siapkan tadi secara fisik maupun virtual tadi ya. Nah, misal contohnya image-nya IOL bisa sampai 40-50 node per lab kalau pakai minimal ini ya, gitu. Nah itu minimal. Nah ini rekomendasinya ya, kalau pengen lancar ya, ini yang direkomendasikan. Nah ini ya, masih Intel CPU, ininya masih sama, cuma langsung di sini kalau tadi masih i5 dengan 4 prosesor logikal. Nah kalau pengen yang direkomendasikan, nah ini i7 ya dengan 8 logical prosesor. Nah itu kita akan nyaman bermain labnya, membangun suatu jaringannya ya, mau yang berapa banyak perangkat yang nanti dibangun di atasnya, proses kerjanya, nah itu
rekomendasinya Intel i7 atau mungkin yang sekarang sudah i10. Nah, itu rekomendasi banget ya. RAM-nya 32 GB ya, untuk yang disediakan. Hard disk-nya 200 GB, jaringannya LAN atau WLAN. Nah, CPU-nya kalau yang direkomendasikan membangun virtual machine, nanti di VMware-nya dibikinnya 8 ya, untuk jumlah prosesor ya. Untuk core-nya kita cukup 1, jadi ada 8 prosesor ya. Kalau ini core-nya kita kasih 2 akan mantap lagi ya, jadi seolah-olah jumlah prosesornya ada 16. Nah, seperti itu. RAM-nya 24 GB atau lebih, hard disk-nya 200 GB, kalau network-nya masih yang sama dengan yang minimal tadi. Nah, itu ya. Nah, kelebihannya IFNG ini, nah kalau tadi yang baik itu yang minimal ataupun yang rekomendasi hardware, nah itu kita installnya di perangkat kita ya, kita belajar di komputer kita ya. Jadi kita ngoprek lab kita ya di komputer kita saja ya. Kalau orang lain kita nggak bisa berbagi ya, mungkin ya kalau mau komputernya diserahkan sih nggak apa-apa. Nah, cuma kalau IFNG ternyata di sini mendukung sistem requirement virtual server ya. Jadi ini yang saya suka dari IFNG ini. Nah, jadi kita bisa install IFNG ini di dalam suatu perangkat yang kita anggap sebagai server ya. Nah, nanti orang lain atau kita sendiri yang akan ngoprek cukup bisa menggunakan komputer yang tidak perlu spesifikasi yang besar. Nah, nanti mengakses IFNG-nya dia, karena untuk environment manajemen kita nge-lab-nya, untuk ngopreknya dia berbasis web. Jadi kita cukup dengan mengakses alamat web dari servernya ini. Nah ini yang saya gunakan ya dalam ngoprek saya seperti itu. Nah ini untuk virtual server requirement-nya seperti ini. Tentu ini akan kalau dari harga idealnya ya, ini akan menjadi sangat mahal dibanding kita di komputer sendiri ya. Cuma mungkin ini kalau untuk perusahaan yang punya lab untuk para pekerjanya ya, supaya tidak masing-masing, nah semua terpusatkan untuk bisa nge-lab yang digunakan di perangkat server. Nah, semua ngakses bisa nge-lab bareng di sana, ataupun di sekolah-sekolah ataupun universitas ya, bisa memanfaatkan IFNG dengan skema virtual server system seperti ini. Jadi kita lihat ya. Nah, ini idealnya seperti ini, walaupun yang saya jalankan tidak sebesar ini ya. Karena memang kalau untuk spek seperti ini, ya ini harganya lumayan ya. Nah, ini seperti itu. Terus, nah untuk yang dedicated server masih yang sama pun sama seperti ini ya. Jadi kalau ini virtual ya, jadi virtual yang IFNG berjalan di suatu VM virtual ya, seperti yang saya lakukan misal di Proxmox ya, saya installkan virtual server ya untuk IFNG ini. Nah, atau bisa langsung juga supaya tidak membagi resource ke server ke aplikasi Proxmox-nya, langsung saja diinstal di komputernya. Nah, ini ya syaratnya. Nah, ini bisa juga seperti itu. Nah, ini ada perkiraan ya, sudah hardware untuk bisa memudahkan. Kira-kira dengan hardware tadi, kita coba cek ya, kita mampu membangun berapa node sih, berapa perangkat sih. Nah, ini ada kalkulator hitung-hitungannya nih, belum kebuka.
Nah, ini sebagai gambaran ya. Nah, ini ya image yang disupport vendornya, banyak sekali ya, karena multi teknologi tadi, multi vendor. Nah, pfSense, Cisco, Riverbit, banyak sekali VMware. Nah, di sini sudah diketahui juga berdasarkan referensi dari IFNG, kalau misal pakai A10V Thunder, dia memerlukan OS-nya itu CPU-nya minimal single node ya, satu core, satu RAM-nya harus 2 giga ya. Berarti kita harus spek komputer IFNG nggak boleh di bawah dari ini kalau kita ingin bangun lab yang melibatkan ini ya. Tentu kan nggak hanya ini, belum kita harus pikirkan klien-kliennya OS-nya mau pakai apa, tentu dia akan perlu CPU dan RAM juga. Nah, ini bisa kita masukkan angka. Oh sorry, ini belum dibuka ya, jadi saya belum edit. Nah, ini. Nah, harus download dulu. Sorry, harus di download dulu. Nanti ini bisa di download. Nah, nanti jadi format Excel. Nah, nanti bisa kita simulasikan ya. Kita hitung-hitung. Kiranya kita mau bangun infrastruktur seperti apa, vendor apa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, nanti hardware-nya yang Anda harus siapkan yang seperti apa. Nah, itu ya. Nah, ini. Terus virtualisasi software ya, platform yang didukung pun di sini kita lihat ada beberapa, pasti banyaknya produknya VMware ya. Kalau mau IFNG diinstal tadi yang bukan dari ISO, bisa juga sebenarnya dari ISO, tapi yang udah paket langsung format virtual machine yang VHD tadi, itu VMware ya. Terus yang ISO tadi, nah itu sebenarnya OS ya, berjalan OS Ubuntu ya, Ubuntu server 16.04. Nah, ini direkomendasikan kalau sebenarnya bisa juga di virtual tadi seperti VMware atau virtual server juga ya. Nah, atau paling direkomendasikan kalau sudah dalam ISO langsung saja diinstal di komputer ya. Nah, disupport juga untuk bisa berjalan di Google Cloud Platform ya. Kalau akan punya hosting sewa membuat VM di Google Cloud, nah ini disupport juga untuk IFNG. Nah, di sini diberitahu IFNG ini tidak support untuk hardware dan sistem apa saja ya. Jadi IFNG ini tidak didukung ya, tidak mendukung. Mungkin saja bisa kalau diakal-akalin, tapi mungkin akan terjadi banyak error ya. Kalau dijalankan di hal-hal seperti ini, seperti prosesornya AMD, terus software virtualisasinya VirtualBox, kalau tadi disarankan VMware ya, atau Citrix Server atau bawaannya Microsoft Hyper-V. Nah, itu tidak direkomendasikan. Nah, OS-nya walaupun di sini direkomendasikan Ubuntu, OS Ubuntu, tapi di sini disampaikan yang versinya 16.04. Nah, berarti yang selain itu seperti Ubuntu 17 sekian atau 18 sekian tidak direkomendasikan untuk diinstalkan IFNG. Baik, itu ya. Nah, mungkin untuk instalasinya saya tidak akan bahas di sini di referensinya. Jadi untuk dapat referensi ini tadi Anda ke IFNG,
dokumentasi. Nah, terus nah, community cookbook. Nah, ini ya bisa Anda ambil download di sini untuk lebih detailnya. Nah, ini ya untuk tahap instalasi nanti bisa Anda lihat bagaimana kalau instalasi FNG di VMware atau VM player ya yang ada di VMware. Bisa pakai ISO yang tadi ya, ISO tadi bisa dua, bisa dijalankan di virtual machine ataupun langsung di komputer bare metalnya tadi, hardware-nya tadi kalau mau diinstal. Nah, tinggal download yang format ISO. Nah, nanti tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, ini saya nggak contohkan ya, nanti Anda coba. Saya tidak dokumentasikan. Nah, mungkin yang jadi perhatian yang seperti ini ya, yang merah, ini kebutuhan wajib, mandatory ketika pada dalam proses install ya di VMware tadi, pertama yang dengan format ISO instalasi di sini, nah harus dipastikan dalam kondisi ada internet ya, kondisi komputernya, VMware-nya, dan nanti membuat jaringannya sudah terkoneksi internet ya, karena dia akan mencari mendapatkan suatu update dan menginstal dari versi FNG yang terbaru. Dan juga dipastikan tentu tidak hanya internet sudah berjalan baik, dipastikan juga DNS-nya bekerja. Cara mengeceknya sederhananya tinggal mengecek dengan cara ping ya, melakukan ping ke dalam suatu situs. Ping detik misal seperti ini ya. Nah, nanti kalau berhasil seperti ini berarti DNS-nya sudah oke juga dan internetnya ada. Nah, terus nanti pada saat sudah start di ISO-nya, dia akan masuk ke proses instalan Ubuntu. Kalau tadi menyiapkan mesin virtualnya ya, kalau yang tahap ini tadi. Nah, nanti ketika sudah di start, kita mulai masuk ke tahap proses install Ubuntu. Nah, ini konfigur jaringannya harus sudah sesuai, koneksi internetnya, karena dia nanti harus mengupdate ya. Nah, itu kalau yang ISO menggunakan VMware. Nah, kalau menginstal VMware menggunakan format OVF, nah download juga bisa melalui link ini ya, tapi yang formatnya OVF tadi, nah nanti dia akan lebih simpel proses installnya, jadi nggak perlu masuk ke tahapan seperti install Ubuntu-nya. Nah, bedanya itu ya kalau yang sudah OVF. Oke, nanti ini bisa dibaca aja, prinsipnya sama ya, proses cara install yang tadi di berbagai platform. Nah, ini termasuk dikasih tahu juga sudah lengkap ya. Ini kalau mau install tadi di Google Cloud Platform ya, bikin VM Compute kalau di Google Cloud supaya install VNG-nya seperti apa. Nah, ini di referensi ini disampaikan juga. Ini sudah cukup lengkap ya untuk kita mencobanya dari referensi ini. Oke. Nah, ketika sudah terinstall, nah ini ya,
kalau bisa yang saya lakukan di sini tadi untuk menginstal ifng-nya di server VM ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi aplikasi emulator ifng-nya saya tidak diinstal di komputer saya, tapi di suatu hosting server ya. Seperti ini. Nah, ada di sini tool bantu ya untuk bisa kita supaya nyaman mengoperasikan ifng. Nanti ya ini kalau mau ifng community upgrade ke profesional, nah nanti di dalam kita meremote ifng nanti bisa ketika sudah jadi untuk bisa menggunakan berbasis web base. Nah nanti ada dua mode, ini ada native ya, ada HTML konsol ya, HTML mode konsol dan native mode konsol. Nah sebenarnya itu sama aja untuk manajemennya. Nah, cuma kalau yang native nanti lebih bisa terintegrasi. Nah perlu ada software client bantu yang kita harus install. Nah ini tinggal download saja. Kalau pakai mode natif, kalau yang mode HTML nanti untuk manajemen kita menggunakan emulator ifng-nya nanti langsung dari browser kita. Nah, saya sarankan untuk mencoba juga mendownload dan menginstal untuk yang tool bantu klien yang natif ya, nanti disesuaikan saja dengan operating system rekan-rekan semua, apakah Windows ataukah Linux. Nanti tinggal diinstal aja, tinggal next seperti itu, ataupun yang Mac OS. Nah ini oke, nah itu ya. Jadi untuk download tool bantunya di download, Anda tinggal sesuaikan, tinggal install saja. Termasuk nanti ada Wireshark ya, tool-tool yang support untuk mengutilisasi jaringan ya, yang umumnya jaringan seperti Telnet, SSH, klien. Nah ini Wireshark, Ultra VNC untuk remote desktop. Nah seperti itu, Putih. Nah ini tool ini yang kita siapkan untuk bisa meremote nanti VM-VM yang ada di emulator ifng kita. Oke, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja terakhir video selanjutnya kita sudah bisa mencoba ngoprek ya, masih dari referensi, kita cari referensi mungkin yang saya awali dari referensi Mikrotik ya, kita akan mengoprek, membangun jaringan menggunakan vendor Mikrotik yang berjalan di atas emulator ifng ya, nanti seperti itu. Nah nanti kalau sudah terinstall, cara menggunakan ifng-nya kita cukup dengan aplikasi klien browser ya, akses ke alamat IP di mana ifng tadi terinstall. Nah, contohnya yang oprek saya ada di suatu server ya, di hosting. Nah ini nanti tinggal loginnya, defaultnya admin, passwordnya EVE. Nah nanti ada di sini ya. Nah defaultnya kalau belum dirubah admin, passwordnya if, seperti itu. Kalau yang belum dirubah, namun yang kalau sudah dirubah nanti silahkan disesuaikan. Nah ini Anda bisa pakai native atau HTML5. Nanti bagaimana cara manajemen remote-nya. Kalau native diperlukan
install aplikasi bantu dulu yang klien tadi ya, baik itu Windows ataupun Linux ataupun yang macOS kalau mau mode natif. Tapi kalau mau mode HTML, nah nanti nggak perlu aplikasi-aplikasi klien tersebut, nanti semua pengelolaan manajemennya berbasis page tab yang ada di browser rekan-rekan seperti itu. Ya, saya coba akses login. Oke, nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, nah ini yang saya sukai dari IFNG ini. Jadi saya tidak perlu install komputer saya untuk belajar, nggak perlu yang speknya tinggi, cukup ada yang salah satu spesifikasi hardware yang tinggi. Nah, kita cuma numpang dengan mengakses alamat IP tersebut. Nah, kira-kira seperti ini nanti kita bisa bangun bentuk-bentuk jaringan yang ingin kita pelajari ya. Nah, nanti kita pun bisa berbagi orang lain kalau mau belajar, silahkan akses ke alamatnya. Nah, nanti ya, dengan user password yang sudah dibuat, nah nanti bisa belajar ngoprek dari membangun suatu infrastruktur jaringan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti banyak fitur-fitur ya. Mungkin video ini biar tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu panjang juga videonya, cukup dulu sampai pengenalan IFNG dan masuk ke dalam IFNG seperti apa dan tampilannya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti kita mulai membuat suatu skenario kasus membuat jaringan-jaringan menggunakan IFNG ini. Mungkin itu saja video pertama dari seri hal apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin belajar ngoprek membangun jaringan ya. Alternatif-alternatifnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran ngoprek saya dari berbagai referensi tadi bisa menambah wawasan rekan-rekan semua ya, untuk bisa sama-sama mengembangkan kemampuan kita bersama juga dalam di bidang teknologi jaringan komputer ya. Itu saja mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada ucapan yang salah atau pensalah artian dari salah satu referensi ini. Kiranya mohon maaf. Nah, nanti silahkan disanggah saja kiranya kalau ada salah pengertian dari maksud dari referensi yang saya artikan. Nah, kiranya mohon maaf. Silahkan rekan-rekan semua mencari pengertian referensi yang sebenar-benarnya dari referensi-referensi yang lain juga seperti itu. Jadi kiranya kalau ada salah pengertian referensi mohon maaf juga. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih dari video pertama ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.